Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan giling padi non PK tanpa pecah kulit. Jadi untuk giling padi non PK ini memang ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama yaitu kelebihan daripada giling padi non PK tanpa pecah kulit. Itu yang pertama tentu saja adalah modalnya lebih sedikit ya, lebih ringan, karena untuk giling padi non PK ini jelas kita tidak harus mengeluarkan modal untuk membeli mesin pecah kulitnya. Jadi untuk modal itu giling padi non PK jauh lebih sedikit ya, jauh lebih sedikit murah. Itu adalah keunggulan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk lokasi ya, untuk lokasi giling padinya kita tidak membutuhkan lokasi yang luas ya, cukup lokasi untuk menempatkan mesin polisher dan juga dieselnya. Jadi tidak dibutuhkan lokasi yang terlalu luas, beda dengan giling padi yang menggunakan mesin pecah kulit. Itu lokasinya harus lebih luas karena di samping untuk menempatkan mesin pecah kulitnya, kita juga perlu lokasi juga untuk pembuangan sekam padinya. Jadi untuk lokasinya memang untuk giling padi non PK itu tidak membutuhkan lokasi yang terlalu luas, untuk lokasi yang bisa digunakan untuk tempat polisher dan juga diesel. Adalah keuntungan yang kedua. Keuntungan berikutnya yaitu untuk tenaga kerjanya kita tidak membutuhkan banyak. Untuk operator giling padi non PK itu cukup satu orang ya, satu orang sudah bisa mengendalikan giling padi non PK ini ya. Beda halnya dengan giling padi dengan menggunakan pecah kulit, itu kalau satu orang operator itu akan sangat repot dan kesulitan, karena di samping harus mengendalikan mesin polishernya, juga harus mengendalikan juga mesin pecah kulitnya. Nah, jadi keuntungan berikutnya untuk giling padi non PK itu tidak terlalu membutuhkan banyak tenaga, lebih ringkas dan simpel. Itu adalah beberapa keunggulan atau kelebihan giling padi non PK. Sekarang untuk kekurangan atau kelemahan giling padi non PK. Itu yang pertama adalah proses giling padi lebih lama ya, lebih lama karena lebah itu harus naik 2 kali ya untuk bisa menghasilkan beras yang bagus. Ya, 1 kali sebenarnya sudah bisa, tapi menurut saya hasilnya kurang bagus. Jadi untuk menghasilkan beras dengan kualitas yang lebih bagus itu biasanya gabah minimal naik 2 kali, sehingga prosesnya itu akan lebih lama. Kalau pakai mesin pecah kulit itu kan masuk ke pecah kulit, kemudian masuk ke polisher, itu 1 kali sudah hasilnya sudah bagus. Jadi untuk prosesnya itu lebih lama. Kemudian karena prosesnya lebih lama, otomatis bahan bakar juga menghabiskan lebih banyak ya. Itu adalah kelemahan yang berikutnya, menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangannya output
begatulnya itu hasilnya lebih kasar, sehingga tentu saja dengan begatul yang lebih kasar harga jualnya juga lebih murah ya, lebih murah. Nah ini kasar ini karena disebabkan kotoran dan juga padi-padi yang tidak berisi juga ikut tergiling menjadi begatul sehingga hasilnya lebih kasar. Memang untuk volumenya itu lebih banyak hasilnya, cuman katulnya itu lebih kasar sehingga harga jualnya itu lebih murah atau lebih rendah dibandingkan dengan mesin giling padi yang menggunakan pecah kulit. Itu biasanya lebih halus dan harga begatulnya juga lebih mahal. Itu adalah kelemahan yang ketiga. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu hasil berasnya kalau dibandingkan dengan giling padi yang menggunakan PK itu tetap lebih bagus giling padi yang menggunakan PK secara umum ya. Kalau kondisi mesinnya itu kok bagus, prima, sama-sama primanya itu untuk giling padi non PK dibandingkan dengan giling padi menggunakan PK itu hasil berasnya lebih bagus giling padi yang menggunakan PK. Itu adalah kekurangan dan kelebihan giling padi non PK. Nah dari situ teman-teman bisa membandingkan atau memilih kira-kira untuk usaha giling padi yang bagus atau yang cocok bagi teman-teman itu yang mana, apakah yang menggunakan pecah kulit atau yang tidak menggunakan pecah kulit ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman itu kok ingin memproduksi beras dengan skala yang besar ya, dengan skala yang besar banyak, intensitasnya tinggi giling padinya, maka akan lebih baik teman-teman menggunakan giling padi yang menggunakan PK pecah kulit ya, karena nanti hasil berasnya itu akan lebih bagus ya, lebih bagus dan lebih bersih juga kan. Nah hasil daripada gilingan padinya itu berasnya nanti akan dipasarkan atau dijual. Tapi kalau untuk jasa kecil-kecilan di rumah ya, skala rumahan lah, kecil-kecilan ya, mungkin untuk giling padinya itu tanpa PK sudah cukup. Apalagi kendala lokasi yang sempit misalnya ya, tanpa pecah kulit juga tidak apa-apa, menggunakan mesin polisher saja ya, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian sharing kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.